Hmm? إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وشيخنا إلى روح حبيبي وشهد عبد القادر وعبد الحميد ورسول الله إلى روح الشيخ موسى إلى روح عيسى محمد على نبينا الشيخ إلى روح عيسى بسم المصطفى إلى روح أنا الله يغفر له ويرحمه أيعني درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 13 ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون apa toh ana toh padha bronto sapa sira mukminin ayu minu bronto niku kepengin apa toh padha kepengin padha tomak padha berharap ayu minu ing yen to padha iman sapa Yahudi laku marang sira kabeh. Waqad kana hale teman-teman ana fariqun apa sak pantan sak kelompok minhum saking Yahudi yasma'una iku padha krungu sapa fariqun kalamallahi ing pengendikane Allah taala tsumma yuharrifuna mongko kari-kari padha ngowahi sapa fariqun hu ing kalam Allah mimba ma aqalu saking sause ngerti sapa fariqun hu ing kalam Allah
wa huwa utawi fariqun wa hum utawi fariqun iku ya'lamuna padha ngerti kabeh ya'lamun padha ngerti sapa fariqun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini Allah Ta'ala ingin menghibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sangat berharap, sangat berkeinginan agar semua manusia, entah itu dari golongan Arab atau yang lainnya, itu beriman. Akan tetapi Allah Ta'ala mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi, sebagian dari orang-orang Yahudi itu tidak boleh atau tidak usah diharapkan lebih untuk beriman. Karena artinya ayat ini seperti ini, afatat ma'una ayyuminu lakum, apakah kalian semua itu berharap orang-orang Yahudi itu beriman kepada kalian semua? Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, sedangkan sebagian dari atau sekelompok dari mereka itu telah membaca, telah mendengar kalam-kalam Allah, dawuh-dawuh firman-firman Allah dalam kitab Taurat. Tsumma yuharrifunah, kemudian dia berani untuk merubahnya. Tahrif itu merubah makna. Kalau tabdil merubah lafaz. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, setelah mereka membaca ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mereka berani merubah setelah dia memahami arti ayat itu sebenarnya. Artinya bukannya tidak sengaja dia salah paham, tidak, tapi memang sengaja untuk disalahkan pemahamannya, namanya tahrif. Mim ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Pada lafaz jadi Rasulullah ketika sangat berharap bahwa semua orang itu bisa iman, ini sangat salah ketika ada orang mengatakan Rasulullah tidak merasa benar dalam berdakwah. Kemarin viral ada suatu ceramah mengatakan ciri khas kebenaran itu tidak merasa benar. Jadi kalau ada orang yang merasa benar itu justru tidak benar, sehingga dia menggiring suatu opini bahwa Rasulullah itu tidak pernah merasa benar dengan dakwahnya. Nah, itu pembohongan besar, ingin talbisul haq bil batil. Jadi akhirnya apa? Ingin mentasykik, menjadikan hati orang mukmin itu ragu. Yang Imam Syafi'i saja yang berijtihad, itu kenapa Imam Syafi'i berani berijtihad? Satu, karena memang ijtihad itu diperbolehkan, fa in asoba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seseorang ijtihad terus dia benar maka dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Lah Imam Syafi'i itu mempunyai satu prinsip, pendapatku ini benar, terus qauli shawabun atau ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Pendapatku ini benar, mungkin salah, pendapat orang lain itu salah menurut saya, tapi juga mungkin benar. Lah itu Imam Syafi'i. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW yang langsung oleh Allah Ta'ala melihat, menyaksikan langsung kebenaran itu. Qulil haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Katakanlah Muhammad, al haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Wala takunanna, dan jangan sekali-kali kamu minal mumtarin, termasuk orang yang
ragu-ragu. Berarti Rasulullah sangat yakin bahwa ajaran ini benar. Akhirnya apa? Karena Rasulullah itu mengetahui bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang bisa menyelamatkan, maka Rasulullah ingin semua makhluk itu memeluk agama Islam, termasuk orang-orang Yahudi. Akan tetapi karena orang Yahudi itu bukan orang bodoh. Jadi ini kita pahami dari ayat ini, kita tadabbur bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak sengaja ya, itu lebih mudah untuk dimaafkan dan mudah untuk kembali. Jadi ada lupa, ada lalai ya, ada lupa, ada lalai. Kalau dalam bahasa Arab ada nisyan, ada ghaflah. Nisyan itu artinya lupa. Jadi manusia lupa itu biasa. Karena nisyan wa innama sumiyal insanu wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Manusia tidak dinamakan manusia kecuali karena memang dia itu suka lupa. Itu manusia. Wong bar WC ning gone meja ana panganan dipangan biasa, lali ndekne. Nggih, umuk ilang gak doyan mangan. Itulah Allah Ta'ala memberikan manusia itu mudah lupa. Tapi lupa ini menjadi sehingga Allah Ta'ala kita diajari berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau aku lupa ya Allah jangan engkau siksa. Au akhtana, atau kalau aku salah tanpa sengaja. Tapi yang menjadi masalah itu ghaflah. Yaitu apa? Kelalaian. Sengaja untuk lupa. Itu namanya lalai. Yang kemarin disebabkan oleh apa orang itu sampai ghaflah? Karena terlalu banyak berdosa. Jadi az-dzunub yurithul qaswah. Az-dzunub yurithul ghaflah wal ghaflah yurithul qaswah. Kalau ada seseorang sudah berdosa, tidak segera ditaubati, disesali, maka dosa ini akan mengakibatkan orang tersebut lalai. Jadi pertama, orang dosa itu tidak sengaja. Ketika diterus-teruskan itu akhirnya jadi ghaflah. Lawal ghaflah niku yurithul qaswah. Kalau sudah ghaflah, sudah lalai, maka hatinya akan mengeras. Kalau sudah mengeras, wal qaswah yurithuna ba'idun minallah. Ba'idan minallah. Dia jauh dari Allah Ta'ala. Karena orang Yahudi kesesatannya, kesalahannya itu bukan karena tidak sengaja, tapi karena sengaja. Berarti ghaflah. Kalau sudah ghaflah berarti qaswah. Tsumma qasat qulubukum. Sehingga ketika Rasulullah berharap orang Yahudi beriman, itu diingatkan oleh Allah Ta'ala agar ingat wahai Muhammad, kamu jangan terlalu sedih, jangan terlalu susah atas ketidakimanannya orang Yahudi, karena tugas kamu hanyalah menyampaikan. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balag. Ketika mereka tidak mau, maka ingatlah tugas kamu adalah menyampaikan, dan kamu sudah menyampaikan. Jadi ini ta'ziyatun wa tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam agar Allah yahzana ala adami imanil Yahud, agar tidak susah atas tidak imannya orang Yahud. Terus kenapa Rasulullah membiarkan mereka tidak iman? Ini kita harus paham. Jadi Allah Ta'ala itu mempunyai muridul khairi wa syarril qabihi walakin lam yardu an mihali. Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan juga menghendaki keburukan. Karena apa? Karena setiap yang diciptakan Allah Ta'ala itu pasti dikehendaki oleh Allah. Tidak ada apapun yang tercipta di dunia kecuali dikehendaki oleh Allah. Nah, al
khair wasyar, kebaikan dan keburukan semuanya itu dikehendaki Allah. Walakin lam yarda an mihali, tapi Allah Ta'ala tidak meridhoi sesuatu yang tidak baik. Ini harus paham. Wis ditakdir aku, wis ditakdir ngene, ya bener. Tapi Gusti Allah gak ridho terhadap ketidakbaikan. Jadi orang Yahudi itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak baik. Dalam ayat ini loh, sebagian. Akan tapi ada juga sebagian yang lain Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang Yahudi ada yang beriman seperti Abdullah bin Salam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala hanya ingin mengingatkan pada Rasulullah bahwa tidak sepatutnya engkau merasa sedih terhadap sikap orang Yahudi yang membohongkan ajaran kamu. Kenapa? Karena tugas kamu hanyalah menyampaikan. Nah, akhirnya para ulama terus membahas kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata tomak. Tomak niku jadi kalau kita berharap sesuatu yang bukan hanya berlebihan itu di atas kemampuan kita. Jadi biasanya kita itu aku tak gak mangan sik engko ning masjid ana ana berkate dadak ra ana berkate. Nah, niku jenenge tomak. Dan tomak ini selalu dikritik, selalu dibahas dalam kitab-kitab tasawuf, dan justru bakhil itu tidak dibahas karena memang yang menjadikan sakitnya tidak diberi itu adalah rasa tomak. Jadi ketika ada orang kaya tidak memberi kita, itu sebenarnya enggak masalah. Yang menjadi masalah karena kita berharap akan diberi, enggak jadi diberi. Lah itu kecewa. Kecewanya itu yang menjadikan sakit. Akhirnya apa? Bakhil dikritik gara-garanya apa? Ada orang yang tomak. Nah, masyarakat kita kenapa kok sering bersedih? Karena selalu berharap ingin mendapatkan BLT. Dan akhirnya gak temu. Pak RW ini disuweneni, dilabraki. Kenapa? Karena dia berharap. Andai kan gak berharap gak ada masalah, kita hidup sendiri, 1 piring 2 piring makan gak masalah. Nah, tetap hidup. Akan tapi karena ada harapan itulah, ada tomak itulah. Nah, itu apa yang dinamakan tomak? Tomak itu ruhbatun nafsi fi syai'in ghairi haqqiha. Berharapnya nafsu atas memiliki sesuatu atau atas mendapatkan sesuatu yang tidak haknya, walaupun wa ingkana mahbuban laha, walaupun dia menyukainya, menginginkannya, itu namanya tomak. Nah, orang yang punya akal itu tidak akan berharap terhadap sesuatu yang tidak haknya. Jadi Rasulullah mengajari kepada semua sahabat agar tidak tomak, sehingga didoktrin oleh Rasulullah, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas, artinya yang suka memberi, itu lebih utama daripada menerima. Sehingga pikiran para sahabat itu gak mau diberi, kalau bisa memberi. Akhirnya apa? Tidak memberatkan orang lain. Jadi kalau dia gak punya, ya gak pernah berharap diberi orang lain. Kenapa? Karena dia punya misi, punya harapan kalau bisa saya yang memberi, jangan sampai memberi. Nah, itu akhirnya suatu saat pada perang Tabuk, perang Tabuk itu melawan Romawi. Itu Rasulullah membutuhkan dana besar-besaran, sehingga orang-orang fakir yang ikut perang itu nggak bisa nyumbang apa-apa untuk negara. Tapi Rasulullah mengatakan yang mempunyai kurma harap dibawa, walaupun itu untuk makannya sendiri. Artinya dengan dia memikirkan dirinya sendiri untuk kehidupannya, dia mengurangi beban negara. Andai kan semua rakyat berpikir seperti itu, negara wis aman. Kerek mikir selanjutnya, orang ini mikir macam-macamnya, mikir rakyatnya, mikir ngono.
Kuwabeh. Lah itu tomak. Tomak. Terus tomak niku dikatakan di sini fa'ish ala qadri harokati hayatika. Hiduplah kamu kadar gerakan kamu. Kalau kamu tidak mampu untuk sampai situ, maka jangan berharap ke situ. Jadi kita lihat diri kita. Jadi fa'ish ala qadri hayatika, ala qadri harokati hayatika. Lihatlah, hiduplah kamu sesuai kadar gerakan hidup kamu. Kalau sampai situ ya kamu harap situ. Kalau kamu berlebih, jadi berlebihan, berkeinginan berlebihan, itulah yang namanya toma. Nah sekarang kenapa Rasulullah dikatakan toma? Karena Rasulullah tidak berhak untuk menjadikan iman atau tidak imannya seseorang. Karena Rasulullah memang benar al-hadi, akan tapi hidayah kemarin ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Lah hidayah taufik ini hanyalah Allah Ta'ala yang memilikinya, yang bisa. Sehingga apa? Manusia siapapun tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang didakwai. Lah ketika Rasulullah berharap melampaui batas itu, Allah Ta'ala mengingatkan, jangan kamu tomak. Sebenarnya artinya bukan tomak, tapi janganlah kamu, apakah kamu berharap, apakah kamu berkeinginan mereka beriman kepada kamu, sedangkan orang Yahudi itu gini. Dia itu sudah baca kitab dan dia sudah memahaminya, bahkan kitab itu setelah dia pahami dia tahrif, dia ganti. Jadi sifatnya Nabi Muhammad dia sudah mengenalinya sampai seperti mengenali anaknya sendiri, sangat jelasnya di kitab Taurat. Jadi alladzina atainahumul kitab ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anaknya sendiri. Kok kamu mau mereka beriman? Kalau memang dia nggak tahu, kamu jelaskan mungkin bisa. Permasalahan dia sudah tahu. Itu Rasulullah diingatkan, afatat ma'un, apakah kamu tomak? Kenapa kok pakai bahasa tomak? Karena tomak itu menginginkan sesuatu yang melampaui batas haknya, batas kemampuannya. Jadi kalau kita kerja terus berharap setiap bulan kita dapat gaji 3 juta, kita kerja mengharapkan gaji 3 juta, itu bukan tomak. Itu hak kita. Karena kita kerja 1 bulan 3 juta, ya berharap 3 juta. Kok saya ngenteni akhir bulan, awal bulan kok nganu. Itu bukan tomak, itu memang itu hak. Yang jadi masalah kok saya aku tak utang, aku tak bayar. Kapan? Nah aku wis di mobil. Lah sehari ini piro? Sehari ini 10.000. Lah itu namanya tomak. Jadi kita bergerak di atas batas kemampuan kita. Itu lah Rasulullah itu mempunyai hidayatul irsyad, hidayah menunjukkan. Setelah ditunjukkan oleh Rasulullah, kalau memang asal mulanya dia nggak tahu, maka dia akan mengambil petunjuk itu. Tapi kalau dia sudah tahu jalannya, tapi dia nggak mau ditunjukkan, yo bodoh aja. Jadi permasalahannya orang Yahudi ini bukan kok tidak tahu, tapi sudah tahu pun. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi ini orang yang mendengar kalam Allah, dikatakan oleh para ulama dia adalah jahil murakkab atau maksiatul murakkab, maksiat yang double-double. Kenapa dia kok double-double? Karena pertama dia sudah membaca kitabnya Allah Ta'ala, itu mestinya sudah anugerah, bisa menjadi ahlu kitab. Makanya ketika ada orang Yahudi masuk Islam, itu pahalanya 2.
Sebelum dia masuk Islam sudah diberi pahala, ditetapkan pahalanya. Setelah masuk Islam dia tetap mendapatkan pahala itu. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifuna. Dosa kedua mentahrif. Mentahrif itu merubah makna. Kemarin juga isi dari ceramah itu dia mentahrif. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ada yang pernah lihat Buya Sakur. Itu dia mengatakan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini memang Abu Hurairah sendiri itu diwasiati oleh oleh Rasulullah. Memang kata-katanya seperti itu. Dan Abu Hurairah sudah meyakinkan artinya memang seperti itu. Barang siapa yang berkata la ilaha di akhir hayatnya maka dia masuk surga. Oleh Sayyidina Umar diingatkan, kalau kamu sampaikan ini secara umum maka seseorang ini akan mengandalkan itu. Wes aku gak sholat lah, yang penting kau nak mati la ilaha illallah. Itu Sayyidina Umar. Artinya dengan teguran Sayyidina Umar seperti itu memang artinya ya seperti itu. Ya, memang artinya seperti itu. Terus ada namanya Alqamah. Alqamah itu seorang laki-laki yang mempunyai istri. Istrinya ini cantik sehingga atharu zaujatahu ala ummi. Dia lebih mementingkan istrinya, kepentingan istrinya daripada ibunya. Akhirnya dia sakit parah dan mau meninggal, datanglah kepada Rasulullah agar Rasulullah mentalkinnya. Karena Rasulullah juga mempunyai tradisi kalau ada orang mau mati ditalkin dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Laqinu, talkinlah, ajarilah kamu. Talkin itu kita ucapkan agar ditiru, itu namanya talkin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Suatu ketika Alqamah ini tidak bisa untuk menirukan, padahal dia ditanyakan oleh keluarganya bagaimana Alqamah ini kehidupannya. Dia ahli puasa, ahli jamaah, ahli sholat. Akhirnya Rasulullah menanyakan apakah dia punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Apakah dia punya ibu? Ya, dia punya ibu yang sudah tua. Terus didatangkan ibunya, terus dimintai penjelasan oleh Rasulullah, wahai ibu, apa salahnya Alqamah atau bagaimana Alqamah kok sampai seperti ini. Terus ibunya cerita bahwa setelah menikah Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada aku, dan aku tidak ridho. Itu menyebabkan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gak gampang niku ape mati la ilaha illallah. Paling pol muni aduh mboke niku. Dijabut Israel cedit. Kok iso muni la ilaha illallah, nak gak imane kuat mboten saged. La ilaha illallah. Nah niku akhirnya ibunya gak mau memaafkan. Lalu Rasulullah mengatakan, ayo bakar Alqamah hidup-hidup. Rasulullah, ayo Alqamah bakar hidup-hidup. Orang tua tidak tega. Wahai ibu, kamu tidak tega melihat Alqamah dibakar hidup-hidup, padahal ketika dia sudah mati sudah tidak merasakan sakitnya api, panasnya api. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak engkau ampuni, maka dia selamanya di neraka. Akhirnya ibunya mau maafkan. Ini saya cerita seperti ini bahwa memang artinya mangkana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang memang seperti itu. Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi itu tidak mudah. Kenapa? Karena matan nasu ala ma'ash. Manusia itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kita,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan sampai kamu mati tidak membawa Islam. Hafidhu islamakum fi hayatikum wa fi sihatikum. Jagalah iman kamu pada waktu kamu sehat sebelum kamu kedatangan mati. Ini mereka mentahrif, mentahrif demi apa? Menggiring agar kita beragama moderat, beragama moderat. Dia giring bahwa arti mangkana fi akhir kalamihi la ilallah itu barang siapa yang akhir hayatnya, barang siapa yang dalam hidupnya memperjuangkan persatuan. Jadi tauhid la ilaha illallah itu namanya kalimat tauhid. Lah tauhid itu dia mengartikan bukan mengesahkan Allah tapi mempersatukan, kalimat persatuan. Nah, ini kenapa saya bahas ini, agar kita di akhir zaman itu juga tahu prinsip, walaupun dia orang alim, orang pintar, profesor, doktor mungkin, nah itu kita tetap menggunakan akal kita, menggunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi itu mentahrif la ilaha illallah yang mestinya itu kalimat tauhid yang artinya mengesahkan Allah, ditahrif, dirubah artinya adalah menggalang persatuan. Nah ini namanya tahrif, naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang melakukan seperti ini itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia terdorong oleh khutuwati syaiton, hawa nafsu. Kenapa kok hawa nafsu? Karena ya ada sesuatu, tidak gratis itu, jelas tidak gratis. Sama dengan mereka orang Yahudi, kenapa dia seperti itu? Nanti liyashtaru bihi thamanan qalila. Dia ingin mendapatkan imbalan yang sedikit. Kenapa Allah Ta'ala meredaksikan sedikit? Karena akan habis, sebanyak apapun di dunia akan habis. Maka itu binisbat nikmat di surga itu sedikit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu lan nalikane kepethuk sapa munafiqul yahud, munafiqu yahudiyin alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko padha ngucap sapa alladzina amanna ing ucapan amanna. Ketika mereka bertemu dengan kelompok orang-orang mukmin, mereka berkata amanna, aku iman seperti kamu. Tapi wa idza khala nalikane bali sapa ba'dhum setengah Yahudi munafik ila ba'din maring setengah kang liya, qalu mongko padha ngucap sapa kepalane atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. Atuhaditsuna ana toh padha aweh khobar sapa sira hum ing alladzina amanu bima kelawan barang fatah kang buka Allahu sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh. Bima fatahallah itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Bima fatahallahu alaikum liyuhaju supaya bantah sapa alladzina amanukum ing sira kabeh bi kelan ma inda rabbikum ana ing dalem ngersane pangeran sira kabeh. Afala takiluna apa ta ora padha angen-angen sapa sira kabeh. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika sebagian dari orang Yahudi yang munafik, yang pura-pura masuk Islam, berkumpul dengan orang mukmin, dia mengatakan amanah, aku iman seperti kamu. Tapi wa idza khala ba'dhum ila ba'din, ketika dia berada di komunitasnya, maka dia saling menyalahkan. Atau haditsunang bima fatahu, kenapa kamu membahas hal itu? Jadi dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sesuai dengan apa yang ada di kitabku. Jadi dia itu berbincang-bincang dengan orang beriman, temanya agar dia tidak terlalu mencolok
tidak beriman dia menghiasi dirinya agar terlihat iman. Akhirnya dia mengatakan Muhammad itu benar nabi, sesuai apa yang ada dalam kitabku. Setelah dia kembali, dia akhirnya saling menyalahkan. Kenapa kamu bahas itu? Atau hadithunahum bima fatahallahu alaikum. Nanti kamu akan disalahkan kalau memang Muhammad itu benar, kenapa kamu tidak beriman? Itu namanya liyuhajukum bihi inda rabbikum. Afala taqilun. Awala ya'lamuna. Apa ta ora padha ningali? Terus annama tuhaditsunahum bihi minat Taurah muwafiqun lima fil Quran. Terus apa yang ada dalam kitab Taurat itu sama dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Awala ya'lamuna, ana ta ora ngerti sapa wong Yahudi. Annallah ing sedune Gusti Allah ya'lam iku pirsa sapa Gusti Allah mak ing barang. Yusiruna kang padha nyamarake sapa Yahudi ing mawamalan barang yuklinuna kang padha ngomongake sapa Yahudi ing mak. Yuklinuna niki dimaknani ngendi apa? Yuklinuna kang padha ngedengake sapa Yahudi ing mak. Jadi Allah Ta'ala, apa dia tidak sadar, apakah dia tidak paham, membohongi Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, tahu atas apa yang dia rahasiakan dan apa yang dia tampakkan. Dari ayat ini pertama kita paham bahwa memang benar iman itu tidak cukup dengan amanah, dengan ucapan, tapi harus ada gerakan. Iman itu cahaya yang ada dalam hati, terus akan memancar ke semua organ kita, sehingga organ kita digerakkan untuk melakukan kebaikan itu ringan karena sesuai pancaran iman yang ada dalam hati. Sehingga ketika ada orang mengatakan amanah, itu Allah Ta'ala mengingatkan, ketika ada orang mengatakan amanah tapi tidak amanah, maka lihatlah perilakunya, pasti akan berbeda dengan omongannya. Jadi mudah untuk mendeteksi dia itu orang yang amanah benar apa tidak. Kenapa? Pasti perilakunya akan berbeda dengan omongannya. Karena apa? Karena iman itu di dalam hati, dari iman tersebut memancarkan cahaya yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Orang yang beriman maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Kenapa kok mudah berkata diam atau baik? Karena sudah terpancarkan oleh cahaya keimanan. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda keimanan seseorang itu sudah membaik, sudah semakin baik, yaitu ketika dia semakin banyak meninggalkan hal-hal yang tidak penting pada dirinya. Jadi keimanan ini akan membawa kita pada gerakan-gerakan yang baik. Tapi orang-orang munafik, gerakannya pasti ada celah, dia tidak baik. Jadi ketika dia sergap sholat tapi tidak imbang, tidak sodako. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kau pernah melihat orang yang membohongkan agama? Jadi dia mengaku Islam tapi sebenarnya tidak mempercayainya. Adzalikal ladzi yad'ul yatim, dia tidak memperhatikan orangnya, anak-anak yatim.
wala tahadduna ala ta'amil miskin, dia juga tidak peduli dengan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, salatnya tidak karena Allah taala, salatnya karena orang lain. Terus akhir dari ayat tersebut, surat tersebut, wayamnaunal maun, dia kalau dipinjami perabot rumah itu saja lu nggak diberikan. Ya, artinya nilai sosialnya sangat buruk. Ini orang-orang munafik. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa kalau kita memang beriman, maka usahakan antara perilaku dan omongan kita itu sama. Makanya alamatul munafikun idza hadatsa kadzaba, ketika dia ngomong goro, jadi tidak sesuai dengan perilakunya. Wa idza tumina khona, ketika dipercaya tambah dia berkhianat. Terus apalagi wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia janji dia tidak tepati. Berarti perilaku dan omongan tidak sesama. Nah ini juga sama, ketika dia mengatakan amanah, Allah Ta'ala mengingatkan, lihat perilakunya. Ternyata benar, ketika dia bersama orang mukmin bilang amanah, tapi ketika sendirian dia mencaci maki agama atau Allah Ta'ala pun. Minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Wa minhum lan iku setengah saking wong Yahudi. Ummiyuna ute wong sing padha ummi, wong sing bodho-bodho kabeh. La ya'lamuna ora padha ngerti sapa Yahudi alkitab ing kitab Taurat. Illa amaniya angin pira-pira gegorohan. Illa amaniya angin pira-pira gegorohan. Wa inhum lan ora ana utai ummiyun illa yadunun angin padha nyono kabeh. Lah ini al amani nggih niku dimaknani al akadzib, isi kitab Taurat yang ditahrif, dia itu enggak tahu. Jadi sebagian dari ahlul kitab, orang Yahudi itu ada orang-orang ummi yang tidak paham artinya, sehingga dia membaca kitab Taurat itu tidak tahu mana yang benar, mana yang benar. Kenapa? Karena kitab Taurat sudah diterjemah. Dulu Al-Quran tidak boleh diterjemah, tapi sekarang sudah diterjemah. Tapi Al-Quran tetap dibaca lafadznya. Berbeda dengan Taurat dan Injil, itu sudah dibaca terjemahnya. Injil yang di Indonesia juga sudah terjemah, sudah bahasa Indonesia. Berbeda dengan Al-Quran. Nah sekarang wa fassaruha ba'duhum bil qiraat. Sebagian ulama menafsiri al-amani itu bukan kok tahrifnya para rahib-rahib, itu bukan perubahan atau modifikasi yang dibuat oleh rahib-rahib, bukan, akan tapi al-amani ini dimaknai adalah al-qiraat, artinya membaca. Sebagian ahlul kitab atau orang Yahudi adalah orang yang tidak mengetahui kitab kecuali hanya membacanya. Ini hati-hati, karena termasuk kita. Jadi kita membaca Al-Quran itu sekarang sudah nggak tahu kecuali hanya membaca saja. Iku sing apik, iku sing gelem maca. Sing gak gelem maca akeh. Nah, setelah kita sudah bisa membaca, sudah mau membaca, maka kita juga harus mempelajari isinya agar tidak seperti orang Yahudi yang layak lamunal kitab illa amaniyah, kecuali hanya membaca. Ay annahum la hadzalahum minal kitab, artinya mereka tidak punya manfaat, tidak bisa mengambil, tidak bisa mendapatkan manfaat dari kitab Taurat tersebut. Wala tibara, dan tidak bisa mengambil ibrah ila qiraat al-fadhi, kecuali hanya membaca lafaz-lafaznya saja, min ghairi fahmin wala tibarin, tanpa memahami dan tanpa mengambil ibrah. Terus dan jenengan ngaji seperti ini setidaknya kita nggugur dosa kita. Jadi orang kok mau tok gak roh maknane, kita juga ngono artine iki. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Jadi kita membaca Al-Qur'an ketika tidak diangen-angen, maka kita seperti himar,
Kamatsalil himari matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari kamatsalil himari yahmilu asfaro ya. In tatruku yalhath aw la tatruku yalhath. Nak ditinggal yo melet, diwai yo melet. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an tidak tahu isinya, atau orang yang membaca kitab Taurat yang tidak tahu isinya, itu ya seperti himar. Pas diberi melet, pas gak diberi yo melet. Artinya melet itu kata guru saya Syekhina Maimun, artinya itu dia ngiler pengen dunya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, itu orang fasih membaca Al-Qur'an kok seneng duit ra karo-karuan, ya memang ngono. Karena dia tidak bisa memahami maknanya sehingga tidak bisa iktibar. Lah sing parah nek wis ngerti maknane isih doyan duit lah iku. Maka seperti orang Yahudi yang ini, summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Jadi kebaikan itu memang semakin hari kita harus menambah kebaikan-kebaikan. Asalnya kita nggak bisa baca, kita berusaha membaca. Setelah kita berusaha membaca dan sudah bisa, kita usahakan, kita naikkan level kita untuk memahaminya. Aminhum ummiyuna la ya'lamul kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Jadi ayat yang kita baca pada malam ini mulai dari ayat 75 sampai 78 itu menerangkan bahwa orang yang kesalahannya itu disengaja itu jauh untuk mendapatkan hidayah. Maka kalau kita berdosa dan kita tahu itu dosa, maka segeralah kita bertaubat. Jangan sampai dosa itu mengakibatkan hati kita ghaflah. Setelah ghaflah menjadi qaswah, setelah qaswah menjadi jauh dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibatu rahmatika wa 'azaima maghfiratika wa salamatan min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliqa wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi mudarril azim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa shur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala niyadil qabul bisirril